Pengertian pendidikan Islam. Jadi, di dalam pendidikan Islam ada beberapa istilah bahasa Arab yang sering digunakan para pakar dalam memberikan definisi pendidikan Islam. Ada at-tarbiyah, kemudian ada at-ta'lim, dan at-ta'dib. Istilah at-tarbiyah berasal dari kata rob yang memiliki makna dasar tumbuh, berkembang, dan memelihara. Kemudian, secara etimologis, kata at-tarbiyah berasal dari 3 suku kata, yaitu yang pertama, ada robba yarbu yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang. Kemudian yang kedua ada robya yarba yang berarti tumbuh, berubah menjadi besar atau dewasa. Kemudian yang ketiga ada robba yarubu yang berarti memperbaiki, memelihara, dan menuntun. Nah, kemudian ada istilah at-ta'lim. Kata at-ta'lim merupakan dari akar kata allama yu'allimu ta'lim. Para ahli bahasa mengartikan kata ta'lim dengan pengajaran. Kemudian ada istilah at-ta'dib, memiliki akar kata yang sama dengan istilah adab yang berarti peradaban dan kebudayaan. Artinya, pendidikan yang baik akan melahirkan peradaban yang baik pula. Pendidikan Islam secara terminologis, menurut ahli pakar, salah satunya adalah Ahmad Tafsir yang berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar dia berkembang maksimal sesuai ajaran Islam. Tantangan pendidikan Islam, yaitu yang pertama adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian adanya demokratisasi, dan adanya penurunan moral. Nah, yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, pendidikan Islam saat ini sangat dibutuhkan kontribusinya terhadap pembentukan peradaban dan budaya modern yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tapi sayangnya, dalam hal ini, pendidikan Islam mengalami kemunduran fungsi karena hanya berorientasi pada aspek moral spiritual saja. Adapun sisi negatif dari teknologi jika tidak disaring dengan baik, yaitu adanya konten-konten yang bertentangan dengan nilai agama dan ketergantungan dengan adanya teknologi. Kemudian yang kedua ada demokratisasi. Demokratisasi bisa menjadi tantangan karena adanya perbedaan nilai dan prinsip antara sistem demokrasi dengan nilai-nilai ajaran Islam. Beberapa aspek seperti kebebasan individu dan berbagai macam pandangan. Mungkin semua itu bertentangan dengan prinsip-prinsip tertentu dalam pendidikan Islam. Nah, yang ketiga, adanya penurunan moral. Penurunan moral sebagian besar diakibatkan karena faktor lingkungan. Salah satunya adalah lingkungan keluarga, di mana dalam keluarga tersebut kurangnya pendidikan serta dukungan moral yang dapat memberikan dampak negatif pada moral seseorang. Kemudian adanya kemajuan teknologi seperti yang telah saya jelaskan tadi. Banyaknya sosial media sekarang yang menampilkan film-film seperti pornografi ataupun sinetron dengan gaya hidup bebas dan kekerasan yang secara moral bertentangan dengan nilai Islam. Strategi dalam menghadapi tantangan pendidikan Islam. Yang pertama, adanya pendidikan karakter, yaitu pendidikan yang fokus pada pengembangan karakter yang sesuai dengan ajaran Islam, termasuk nilai-nilai moral, etika, dan kepemimpinan. Kemudian, memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan pendidikan Islam secara lebih luas dan efektif, seperti adanya kursus online, platform belajar digital, dan aplikasi pendidikan Islam. Kemudian, memperkuat literasi keislaman agar mampu memahami ajaran agama dengan benar dan kritis, dan menghindari pemahaman yang radikal.